Pemain naturalisasi di Liga 1 beramai-ramai mengkritik rencana pembatasan pemain naturalisasi di Liga 1 musim depan. Sampai berita ini ditayangkan, total ada 7 pemain naturalisasi yang merasa didiskriminasi dengan regulasi baru ini. Mereka menganggap saat main di timnas dianggap orang Indonesia, namun di Liga tetap pemain naturalisasi atau bukan orang Indonesia. Siapa sajakah ketujuh pemain itu? 1. Mark Klok. Seperti yang kita ketahui, pemain kelahiran Amsterdam, Belanda ini sudah dinaturalisasi sejak November 2020 dan mulai membela timnas Indonesia saat event Piala AFF Suzuki Cup 2020. Melalui Instastory miliknya, ia mengatakan, "Kami WNI, dan semua WNI seharusnya memiliki hak yang sama, namun kami merasa peraturan tersebut mendiskriminasi kami sebagai warga negara naturalisasi. Kami memilih Indonesia karena kami mencintai negara ini dan berkomitmen untuk menjadi bagian dari komunitas sepak bola di sini. Kami harap liga yang ramah bagi semua pemain, terlepas dari asal mereka dan latar belakang mereka." 2. Ilija Spasojevic. Striker Bali United ini sebelumnya berasal dari Montenegro, dan sudah dinaturalisasi sejak pertengahan 2017 lalu. Melalui Instastory-nya, ia mengatakan, sepak bola adalah olahraga global yang merayakan keberagaman. Peraturan yang beredar baru-baru ini bertentangan dengan semangat ini. Kami harap semua pihak dapat mempertimbangkan kembali peraturan ini dan membuat liga yang adil dan inklusif untuk semua pemain. #ForBetterIndonesiaFootball. 3. Stefano Lillipali. Mantan pemain Persija yang akrab disapa Vano ini, sudah dinaturalisasi sejak Oktober 2011. Pemain yang lahir di Belanda ini melalui Instastory-nya mengatakan, "Kalau main untuk timnas kita orang Indonesia. Saat main di liga kita orang naturalisasi." Dan diakhiri dengan emot tertawa. 4. Beto Gonçalves. Alberto Gonçalves da Costa atau yang biasa dikenal sebagai Beto, lahir 31 Desember 1980 adalah seorang pemain sepak bola Indonesia kelahiran Brasil yang berposisi sebagai penyerang dan saat ini ia bermain untuk klub Madura United di Liga 1. Beto pun memiliki keluhan yang sama terhadap peraturan baru ini. Dalam Instastory-nya ia mengatakan, "Waktu di timnas kita lokal, sekarang di liga kita jadi naturalisasi. Coba hargai kita dan semua yang kita buat untuk negara ini." Beto sendiri diberi status sebagai WNI pada Selasa 6 Februari 2018, yang sebelumnya dia berpaspor Brasil. 5. Ezra Walian. Mantan pemain FC Utrecht yang kini membela Persib Bandung ini telah menjadi WNI sejak 2017. Ezra merasakan keresahan yang sama seperti pemain naturalisasi lainnya. Melalui Instastory ia mengatakan, "Kebangsaan Indonesia, keluarga Indonesia, tinggal di Indonesia, kenapa main di klub jadi naturalisasi?" Seperti yang kita ketahui, Ezra Walian sudah pernah berkostum dan berlaga bagi timnas Indonesia di bawah asuhan Luis Milla. Ia melakukan debut pada tanggal 21 Maret tahun 2017 saat timnas Indonesia melawan Myanmar. Enam. Herman Zumafo Epandi. Pria kelahiran tanggal 21 Februari tahun 1980 adalah pemain sepak bola berkebangsaan Indonesia yang berposisi sebagai penyerang dan kini bermain untuk klub Liga 1 Bayangkara FC. Pria yang lahir di Kamerun ini mengkritik keras peraturan PSSI yang dinilai tidak adil. Dalam Instastory-nya ia mengatakan, "Entah apa yang merasuki orang ini. Supaya apa bos coba? Oh, supaya dibilang ada perubahan ya? Mana janji manismu?" 7. Victor Igbonevo. Walau di usianya yang terbilang cukup tua, Victor masih dipanggil memperkuat Garuda pada Piala AFF 2020 silam. Victor Igbonevo resmi menjadi WNI sejak tahun 2011. Ia memang sudah sangat lama berkarir di dunia sepak bola tanah air. Victor selalu memberikan penampilan maksimal ketika membela timnas Indonesia. Dalam unggahan Instastory-nya ia mengatakan, "Kalau main di timnas WNI, kalau main di klub pemain naturalisasi." Yang diakhiri dengan emot acungan jempol, sebagai respon atas kebijakan yang dianggapnya tidak adil untuk orang yang sudah mengabdikan dirinya untuk negara yang ia cintainya. Jadi,
Itulah keresahan yang dirasakan oleh pemain naturalisasi yang saat ini masih aktif bermain di Liga Indonesia. Bagaimana menurut teman-teman? Apakah kebijakan ini sudah adil untuk pemain? Semoga saja Pak Erick Thohir benar tidak anti kritik ya. Jangan anti kritik, Pak. Jangan anti Oh enggak, insya Allah. jangan anti kritik. Don't worry.